Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdasi Agustin dengan NIM 20020100012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait Echinodermata. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, jadi Echinodermata ini merupakan hewan yang pada umumnya dia memiliki ciri-ciri dapat dilihat dari luar dengan adanya kulit yang berduri yang dimilikinya. Jadi jika di suatu perairan terdapat Echinodermata, maka perairan tersebut dapat dipastikan jernih dan juga dalam kondisi yang tenang. Nah, kemudian ada 5 kelas di dalam film Echinodermata ini. Jadi yang pertama itu ada bintang laut, yang kedua ada bintang mengular, yang ketiga ada landak laut, yang keempat ada lili laut, dan yang kelima ada teripang laut. Nah, jadi rumusan masalahnya itu ialah bagaimana bioekofisiologi dari Echinodermata ini secara morfologi, distribusi ekologi, dan fisiologi terhadap lingkungannya, serta tujuannya yaitu untuk menganalisis bagaimana bioekofisiologi Echinodermata secara morfologi, distribusi ekologi, dan juga fisiologi terhadap lingkungannya. Kemudian kita masuk ke bab 2 pembahasan. Nah, jadi yang pertama itu ada bintang laut. Jadi, morfologinya itu yang pertama itu bagian kulitnya itu ditutupi oleh duri-duri halus. Kemudian dia memiliki 4 ataupun 5 lengan serta memiliki bentuk tubuh yang tipis dan juga pipih. Bintang laut ini dia memiliki dorsal yang terdapat madreporid dan juga anus. Kemudian terdapat mulut dan kakinya di bagian ventral, serta bintang laut ini memiliki warna yang unik seperti pada spesies Asterias sp dan juga Novae guineae sp. Kemudian kita masuk ke bintang mengular. Nah, pada bintang mengular ini dia memiliki cakram pusat yang jelas serta lengan-lengan yang panjang dan juga fleksibel. Kemudian bintang mengular ini dia tidak memiliki cakram yang pipih, namun dia mampu melakukan ekskresi zat kimia yang bersifat adesif. Kemudian bintang mengular ini dia mampu menggunakan kaki tabungnya untuk mencengkram substrat. Nah, jadi beberapa spesies bintang mengular ini dia termasuk ke dalam golongan pemakan suspensi. Sedangkan untuk spesies yang lainnya itu dia merupakan predator ataupun pemakan bangkai. Kemudian kita next. Kemudian kita masuk ke morfologi bulu babi. Nah, jadi bentuk tubuhnya ini dia terbagi menjadi 2 kelompok, ada bentuk beraturan dan juga tidak beraturan. Nah, untuk yang kelompok bulu babi reguler atau beraturan ini, dia ciri morfologinya itu tubuhnya berbentuk bulat, simetri radial, memiliki duri yang panjang dan tegak, letak anusnya di ujung aboral dan juga mulut di bagian oral. Kemudian untuk yang irregular atau tidak beraturan, morfologi bentuk tubuhnya itu bulat pipih, simetri bilateral, memiliki duri pendek. Kemudian anusnya terletak di bagian tepi oral atau aboral dan juga mulutnya terletak di sisi oral. Kemudian untuk bulu babi ini dia memiliki 5 kaki tabung dengan struktur yang panjang dan juga dapat digerakkan. Kemudian pada setiap spesiesnya itu bentuknya bervariasi dan juga berukuran panjang dengan ujung runcing atau berukuran pendek dengan ujungnya tumpul serta bagian dalamnya berlubang dan juga rapuh. Nah, pada plat ambulakralnya ini terdapat bagian yang berlubang. Di bagian luar cangkangnya itu terdapat tonjolan-tonjolan kecil serta mulut dari bulu babi ini terdapat di bagian tengah sisi oral dan juga di dalamnya terdapat 5 gigi tajam untuk mengambil makanan atau yang biasa disebut dengan Aristotle's lantern. Nah, jadi jenis kelamin dari bulu babi ini pada umumnya itu dia berbeda. Artinya yang jantan dan juga betina ini individunya itu terpisah atau yang biasa disebut dengan gonokoristik. Kemudian untuk ciri-ciri morfologi dari anakan bulu babi ini jika sudah terdapat tentakel, duri dan juga pedicelaria. Kemudian untuk bulu babi dewasa dia ciri-ciri morfologinya yaitu telah memiliki cangkang, duri-durinya sudah dapat berfungsi dengan baik atau sudah dapat menempel pada substrat. Nah, untuk morfologi dari bulu babi secara umum dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita masuk ke morfologi dari timun laut atau teripang.
Jadi morfologinya itu dia memiliki bentuk tubuh yang silindris, memanjang dengan garis oral dan juga aboral sebagai sumbu yang menghubungkan bagian anterior dan juga posterior. Nah, jadi mulut dari teripang ini dia dikelilingi oleh tentakel-tentakel lengan peraba yang kadang-kadang bercabang. Kemudian struktur tubuhnya itu sebenarnya tidak jelas terlihat pada bentuk luar teripang. Namun pada kerangka luar tubuh teripang terdapat kerangka berbentuk jarum atau keping-keping kecil berkapur, atau yang biasa disebut dengan spikula, yang berbentuk mikroskopis serta tersebar di dalam jaringan dinding tubuhnya. Untuk anatomi teripang laut itu dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini. Next. Nah, jadi pada umumnya teripang ini bentuk tubuhnya itu bulat panjang atau silindris dengan panjang sekitar 10 hingga 30 cm, serta mulutnya itu pada salah satu ujungnya dan anus pada ujung lainnya. Kemudian sistem pencernaannya itu terdiri dari mulut, faring, esofagus, perut muskular, intestinum, dan juga muskular rektum. Kemudian pada beberapa spesies teripang ini ada yang tidak memiliki esofagus dan juga perut. Nah, pada bagian rektumnya itu terdapat otot yang melekatkan rektum ke permukaan dalam dinding tubuhnya. Nah, otot tersebut memiliki peran dalam sistem respirasi. Nah, kita kemudian masuk ke morfologi lili laut. Jadi, bentuk tubuhnya itu menyerupai tanaman yang disebut tanaman lili ataupun pakis. Tubuhnya itu dilindungi oleh lempeng kapur yang berbentuk seperti perisai. Kemudian, mulut dan anusnya terletak di sisi yang sama, yaitu di sisi oral. Umumnya mulutnya itu terletak di pertengahan dari disk atau disebut sebagai kondisi endosiklik, dan mulut terletak pada posisi tepi dari disk atau disebut kondisi eksosidik. Nah, dari disk tumbuh 5 tangan atau lebih. Kemudian percabangan tangannya ini bisa berupa percabangan ganda ataupun semi ganda. Nah, atau dapat juga berupa percabangan yang tidak beraturan sehingga pada kenyataannya lili laut ini mempunyai lebih dari 10 tangan. Jadi biasanya itu berkisar antara 10 hingga 200 tangan. Kemudian di sepanjang tangan dari lili laut ini dia terdapat sistem reproduksi dan juga sistem pembuluh air. Jadi pada dasar sisi aboralnya itu terdapat kaki-kaki cengkram atau yang disebut sebagai cirrus. Nah, untuk gambar dari lili laut dapat dilihat pada gambar 6 berikut. Kemudian kita masuk ke distribusi ekologis. Jadi sebelumnya distribusi ekologis itu merupakan sebuah proses ataupun pola persebaran spesies yang memiliki kaitan yang dia erat hubungannya itu dengan habitat ataupun kondisi lingkungan tempat hidup mereka. Nah, jadi untuk bintang laut, dia memiliki pola persebaran yang unik, yaitu banyak ditemukan melekat di substrat ataupun terumbu karang. Kemudian untuk beberapa jenis bintang laut, ada yang hidup berkelompok dan juga ada yang menyendiri. Kemudian untuk bintang mengular, distribusi ekologisnya mirip dengan bintang laut, namun pada kelas ini banyak ditemukan di terumbu karang. Selanjutnya, nah, beberapa jenis bintang laut itu ada yang hidup berkelompok dan juga di bawah batu ataupun koloni karang mati. Jadi, bintang laut tersebut dia bersembunyi di bawah pecahan-pecahan karang dan juga berlindung di antara percabangan koloni karang-karang mati. Kemudian, eee, untuk habitat dan ketersediaan makan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pola persebaran pada bulu babi. Jadi beberapa jenisnya itu ada yang memakan ganggang laut dan juga detritus. Kemudian, bulu babi ini pada ekosistem padang lamun dia menjadi salah satu grazer penting di padang lamun tersebut. Jadi, bulu babi itu ada yang menghuni padang lamun dan juga ada yang hidup berkelompok dan juga ada yang hidup soliter. Kemudian kita masuk ke teripang, jadi teripang ini dia banyak ditemukan di padang lamun juga. Karena teripang ini dia banyak menghabiskan waktunya itu di ekosistem tersebut untuk mencari makan. Kemudian untuk distribusi ekologis lili laut, dia memiliki pola persebaran yang unik. Jadi lili laut ini dia ada yang hidup di perairan dangkal dan juga ada yang hidup di perairan dalam atau biasa disebut sebagai penghuni laut dalam. Kemudian untuk jenis lili laut yang hidup di perairan dangkal ini dia tersebar di wilayah Indo-Pasifik Barat dan juga Karibia. Kemudian apabila di ekosistem perairan lili laut banyak ditemukan di terumbu karang, di mana lili laut ini dia biasanya menempati daerah-daerah tubir dan juga lereng terumbu karang. Kemudian masuk ke adaptasi lingkungan. Jadi untuk film Echinodermata ini dia beradaptasi untuk hidup di atas batuan dan juga substrat keras lainnya.
Jenis Echinodermata yang hidup di daerah terumbu karang berbeda dengan yang hidup di daerah berpasir karena dia memiliki perbedaan daya adaptasi pada habitat dan juga lingkungannya. Nah, pada substrat lumpur yang lunak, beberapa jenis Echinodermata ini memiliki kaki cengkram atau yang biasa disebut dengan cirrus yang tumbuh memanjang sehingga tidak terperosok sewaktu berada di pasir yang lunak. Contohnya seperti lili laut. Kemudian pada substrat berpasir terdapat kelas Echinodermata yaitu seperti teripang dan juga beberapa jenis bintang laut. Jenis-jenis tersebut mampu beradaptasi dengan cara membenamkan dirinya ke dalam pasir untuk menghindari kondisi kekeringan dengan sengatan matahari. Kemudian bab terakhir yaitu bab 3 penutup. Nah, jadi kesimpulannya, Echinodermata ini dia merupakan salah satu hewan yang sangat penting dalam ekosistem laut, terutama dalam rantai makanan, yaitu sebagai pemakan sampah organik dan hewan kecil lainnya. Jadi sebagian besar kelas dari film ini, dia ciri morfologinya itu memiliki kulit berduri. Namun di setiap biota ini dia memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Kemudian untuk kelompok dari film Echinodermata ini terdiri dari 5 kelas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdiri dari bintang laut, bintang mengular, bulu babi, teripang, dan juga lili laut. Nah, kemudian jenis biota dari film Echinodermata ini biasa ditemukan di tepi pantai, ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, atau substrat berpasir, di pecahan-pecahan karang, serta lumpur-lumpur berpasir. Nah, film Echinodermata ini dia mampu beradaptasi untuk hidup di atas batuan dan juga substrat keras lainnya. Jenis Echinodermata yang hidup di daerah terumbu karang berbeda dengan yang hidup di daerah berpasir karena ia memiliki perbedaan daya adaptasi pada habitat dan juga lingkungannya. Sekian presentasi dari saya terkait Echinodermata. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sampai jumpa.